Ya. Berikut pertanyaan dari Putri Okta, Ibu Putri atau Mbak Putri ini ya. Namanya Putri sih soalnya kayak nama mungil gitu ya. Ibu madrasah bagi anak, namun apabila cara mendidik bentrok dengan didikan ibu mertua, bagaimana solusinya ya? Teman-teman, apalagi ibu-ibu muda ya, kalau tinggal dengan ibu sendiri dan tinggal dengan ibu mertua, kita harus menghormati mereka. Ya, memang kita ada cara mendidiknya yang berbeda ya, dan bilang berbeda. Ya, hindari bilang bentrok. Berbeda saja, karena kan kita memang berbeda, usia berbeda, ya, eranya berbeda. Tapi tolong satu, kalau ditanya tips ya, satu, tidak tegur ibu mertua kita atau tegur ibu kita ya, misalnya tinggal di ibu sama ibu ya, atau bapak mertua atau bapak kita di depan anak kita atau di depan cucunya. Ya. Misalnya nih, kita bikin peraturan, ya, boleh makan es krim hari Sabtu Ahad aja. Terus omanya, eyang utinya atau ibu mertua kita kasih makan es krim hari Senin, hari Selasa. Ya. Kita nggak usah marahin orang tua kita di depan anak, nggak usah. Ya. Bilang aja sama anak, itu dapat bonus makan es krim dari oma, ya. Karena kamu baik sama oma, kamu baik sama yang uti, makanya dikasih bonus, alhamdulillah. Sampaikan kayak gitu. Saya anak kita ya selama ini bunda misalnya kasih peraturan main gadgetnya, main gamenya itu hari Sabtu Ahad aja. Hari Selasa dikasih game atau dikasih gadget oleh omanya kah atau oleh opanya yang utinya ya. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita hindari untuk tegur mereka. Ya, itu kalau mereka sedih, mereka merasa tersinggung, itu kena loh dampaknya ke kita. Restu mereka nggak kita dapati. Saya perhatikan ibu-ibu muda ini harus banyak belajar menghormati mereka, apalagi ibu mertua. Please, ya, kalau sampai ibu mertua itu sedih karena ulah mantunya, maka ya suami itu akan berdampak juga. Yang tadinya sayang sama istrinya itu lama-lama dia males atau lama-lama dia kesel sama istrinya. Ya, karena ini ibu mertua. Hindari ngomong bentrok ya. Mungkin beda karena memang eranya beda, ya. Nanti pun kalau mau misalnya menyampaikan ya, oma ya, bunda ya, kalau bisa makan es krimnya kalau bunda mau beliin hari Sabtu Ahad aja ya. Nah, itu bisik-bisik dan hanya berdua saja ya, karena adik itu alergi misalnya kayak gitu ya. Itu saya kasih contoh aja karena di sini Mbak Putri, Ibu Putri nggak ngasih contohnya apa gitu ya. Ini garis besar seperti itu. Supaya apa? Supaya orang tua kita merestui kita ya. Nah, dan juga apa? Biarkan anak kita punya memori indah terhadap kakek neneknya, terhadap eyang uti yang kakungnya, oma opanya. Biarkan umur mereka itu ya mungkin nggak bisa sampai cucunya dewasa. Kasihlah kesempatan. Dan apabila kita baik dengan ibu mertua, ibu kandung, bapak mertua, bapak kandung, dan anak kita lihat, maka pada saat nanti kita tua, ya, anak kita atau mantu kita juga akan membuat kita seperti baiknya kita sekarang terhadap orang tua kita. Ya, percaya deh, itu akan terulang lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Putri. Kemudian Ibu Nur Latifah, saya punya anak tunggal yang suatu hari dia berkata bahwa saya ibu yang kurang memberikan kepercayaan padanya. Allahu Akbar. Wah, berasa makcut. Iya Bu, kalau kita digituin anak tuh langsung makcut ya. Anak mungkin tidak merasakan betapa khawatirnya punya anak satu. Iya betul, saya paham. Fenomena anak tunggal ini membuat seorang ibu atau seorang ayah itu lebih khawatir, lebih cemas ya. Kalau masih bisa tambah satu aja Bu. Tapi kalau memang anak satu ini anak mahal dalam artian ikhtiarnya butuh tenaga, butuh waktu dan butuh kesabaran ya, alhamdulillah ya punya satu. Ya, nah, coba beri kepercayaan. Kalau anak sudah ngomong gitu berarti itu udah kita ya, kalau udah bahasa populer udah kebangetan berarti. Karena anak seyogyanya ini anak itu untuk ngomong jujur pada orang tua itu. Kalau satu kali gitu dia belum langsung bisa ngomong. Tapi kalau mungkin udah berkali-kali dia mempunyai pengalaman dan memang dia menganggap ibu tidak memberikan kepercayaan dan dia ngomong sama kita, berarti itu sudah sangat-sangat ya kitanya kelewatan. Ya. Nanti sampaikan pada anak, ya, kamu maunya gimana? Kamu maunya Umi gimana? Kamu maunya Bunda gimana? Ya, yang dianggap kepercayaan itu menurut kamu apa? Tanya aja lagi. Dan tenang aja. Ya, penuh kelembutan. Ya.
Makanya pakai Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim, karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Itu Allah ya menyampaikan begitu, berfirman begitu. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Hati-hati loh. Di luar rumah ini masih banyak mafia narkoba, mafia LGBT, mafia judi, mafia tawuran dan sebagainya. Kalau kita keras dan kasar, anak malah pergi loh. Hati-hati Bang. Saya ngomong kayak gini, pasien saya tuh pasien narkoba dan LGBT bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya. Nah, terus juga dikatakan di dalam ayat itu bahwa maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kita maafin anak kita, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah. Ya, dia minta kepercayaan. Ya, saya maafkan anakku. Dia bilang bahwa saya tidak memberikan kepercayaan. Ya, saya maafkan anakku. Sebut namanya Bu, Fulan bin Fulan. Ya Allah ampuni dia ya Allah. Baru di situ dan bermusyawarahlah pada mereka dalam satu urusan. Maka ajak musyawarah. Kakak, abang, adek, ya, atau panggilannya apa pada anak yang mau harapan kakak, abang, sama bunda tuh apa? Ngobrol aja, diskusi, ya. Dan dikatakan di situ apabila telah mencapai satu kesepakatan atau kebulatan tekad, maka kita tawakal tu Allah, bertawakal pada Allah. Kita nih kalau terlalu khawatir nanti lupa bahwa Allah yang maha menjaga, Allah yang maha melindungi. Boleh khawatir, tapi kalau terlalu khawatir maka kita lupa bahwa Allah maha segala. Ya, segera istighfar, astagfirullahaladzim, tarik nafas dan ya ajak dialog anak, ya supaya kita bisa ngerti apa sebetulnya harapan dia dan keinginan dia. Ya, sukses ya Bu Nur Latifah ya. Baik, kemudian apa nih? Ibu Rini Mulyawati atau Mbak Rini Mulyawati ya. Bagaimana mendeteksi inner child dalam diri orang dewasa? Lihat aja, rasain aja. Pada saat kita mau mengerjakan sesuatu, selalu ada dibayang-bayangin kenangan waktu kecil nggak? Waktu kita menjadi seorang ibu ingin treatment anak atau ingin mendampingi anak ya, atau pas anak lagi ribut gitu ya, berantem sama temen sama saudara kandungnya dan kita tuh langsung rasanya diem gitu lah, atau langsung rasanya kita inget tuh dulu waktu kita kecil kita begitu dan kita dimarahin orang tua kita atau dicubit kah atau dihardik dan sebagainya. Itu berarti inner child-nya itu masih kuat. Ya, di otaknya itu listrik tentang memori inner child itu masih kuat. Apa sih inner child? Inner child itu luka akibat pengasuhan pada masa kanak-kanak. Atau kapan? Mulai dihitung, ada yang mengatakan dalam rahim ibu itu sudah mulai terjadi inner child. Kalau ibu ya hamil anak, terus kemudian selalu merasa, aduh saya nggak siap nih, aduh saya nggak mau nih punya anak. Hati-hati tuh udah menjadi inner child. Ada sebagian ahli juga malah menghitungnya setelah dia lahir sampai sebelum akil balik. Jadi ada yang mengatakan inner child itu adalah luka pengasuhan masa kanak-kanak mulai dalam rahim ibu sampai sebelum dia akil balik, atau mulai dari dia lahir sampai dia akil balik. Luka pengasuhan ini bisa dari orang tua, bisa dari bapak ibu guru, bisa dari orang sekitar, bisa dari juga ya, keluarga sekitar. Walaupun sekarang kalau kita pikir-pikir lagi, waktu itu kita dimarahin orang tua, dicubit kah atau dihardik, itu sebetulnya buat sekarang ya itu biasa aja lagi sebetulnya. Tapi dulu itu kita hadapi pada saat usia sangat muda, sehingga memori itu tetap udah ada di kepala. Jadi kita diminta untuk supaya inner child tidak mengganggu setiap keputusan, setiap perilaku kita ke depannya ini, karena inner child ini bisa mengganggu loh. Ya, terutama dalam kita sebagai parents atau sebagai orang tua, dia bisa mengganggu. Jadi pola lama bisa berulang pada anak-anak. Maka ya tekniknya adalah ya berdamai dengan inner child. Coba kunjungi inner child itu. Kalau lagi relax habis sholat atau mau tidur, bayangkan, tutup mata, bayangkan ya baca istighfar, baca ta'awuz, baca basmalah, bayangkan ya masuk ke dalam dunia anak-anak kita lagi. Coba lihat deh. Ya, beri salam pada dunia anak kita itu. Kita bayangkan, kita lihat diri kita kecil. Misalnya saya membayangkan di depan saya ada Aisyah kecil dan kita kasih salam, assalamualaikum Aisyah kecil. Terus perkenalkan diri saya, Aisyah dewasa. Saya Aisyah besar, kamu apa kabar? Terus biasanya ada pembayangan ya, lihat si Aisyah kecil itu apakah marah, apakah cemberut, apakah nangis, apakah dia menjauh, apakah dia menunduk. Itu tanda-tanda bahwa dia itu pada saat kecil itu sedih, ada luka dalam pengasuhan ya, dan itu ada memorinya di otak. Jadi bilang lagi, sampaikan saya sayang sama kamu ya, saya cinta sama kamu, kamu tenang-tenang aja ya, saya akhirnya sama kamu, saya minta maaf ya
baru jumpa. Jadi kasih salam, perkenalkan diri, minta maaf, dan bilang saya sayang sama kamu. Itu namanya berdamai dengan masa kecil kita. Ya, itu tekniknya, dan sebenarnya banyak lagi teknik-teknik lain, tapi ini yang teknik paling umum dan mungkin Ibu Rini bisa lakukan kalau Bu Rini mau menterapi inner child. Dan setiap orang ada inner child-nya. Saya pun ada inner child-nya. Kenapa? Karena pada saat itu kita mengalaminya pada saat kita masih muda, belum lagi banyak ilmu yang untuk bisa menganalisanya. Ya, oke, Ibu Masruroh, bagaimana menyeimbangkan antara karakter yang beda antara anak yang satu dan lainnya agar saling menguatkan dan melejitkan potensi yang dimiliki? Ya, ini kayaknya oke, ya. Kirain ada yang sama. Ya, jadi ibu harus tahu dulu watak anak masing-masing. Watak sama karakter beda ya. Watak itu adalah bahan dasar. Karakter itu adalah bentuk yang ingin kita bentuk kayak apa. Misalnya watak anak ini kan beda-beda ya. Ingin kita karakter menjadi ya anak soleh atau anak soleha, anak yang dari keluarga Islam yang tangguh kan gitu. Itu namanya membentuk karakter. Tapi wataknya harus pelajari dulu. Sekarang ilmu tentang watak banyak ya, dari kami sendiri seminar-seminar tentang watak itu alhamdulillah juga banyak, dan orang sudah nge-share di mana-mana gitu ya. Silakan nanti dipelajari ya. Nah, untuk saling menguatkan antara saudara kandung itu cara pertama ya, kalau saya selama ini ya, saya perkenalkan setiap anak wataknya masing-masing dan memperkenalkan setiap anak watak saudara kandungnya. Jadi putra-putri kami ada 5 orang dari kecil, mereka tahu diri wataknya apa. Saya tulis itu di meja belajarnya. Watak kamu jenisnya misalnya jenis pemikir, hasratnya sempurna, kekuatan yang diberikan oleh Allah 1, 2, 3, 4, 5, kelemahannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu tentang watak diri. Jadi watak diriku namanya siapa, misalnya Ragil Sismadi gitu. Dan di dinding sebelahnya, di meja belajarnya itu ada watak masing-masing kakak-kakaknya, baik kekuatan dan kelemahan. Dari kecil anak-anak sudah paham, oh kakak saya orangnya kayak gini nih, kekuatannya ini, kelemahannya ini. Kakak saya nomor 2 begini. Kalau mereka tahu ilmunya bahwa kekuatan dan kelemahan itu Allah yang desain, Allah yang ciptakan, dan Allah juga memberi kekuatan dan kelemahan, itu mereka saling menghargai, saling menyayangi, bahkan saling menguatkan. Walaupun mereka akan juga punya yang disebut persaingan antar saudara kandung, makanya disebutnya sibling rivalry, ya kan? Nah, itu biarkan saja, asal tidak memukul, kemudian tidak menggunakan kata-kata yang buruk, ya kita biarkan saja, biar mereka belajar kompetisi, biar mereka belajar bagaimana problem solving antar saudaranya. Ya, jadi kira-kira begitu Bu Masrurah ya. Coba cari deh, terus ketik sendiri ya, terus langsung di print, taruh ini anak ini, anak ini. Ya kalau mereka sudah mulai besar-besar, kemudian juga sudah punya gadget kan, boleh dikirim ya, ditulis di dia punya memori gadgetnya, ini watakku, ini watak kakak pertamaku, kedua, ketiga. Dan itu ya buat saya pribadi itu sangat membantu sekali, sangat menolong. Ya. Kalau ditanya sama anak-anak, ini Bu dasarnya apa dalam Islam? Surat Al-Isra ayat 84. Ya, bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang ya membawa pembawaannya masing-masing. Karena watak itu genetik, dan watak itu diturunkan dari ayah ibu, ya, baik ayah ibu dari turunannya di atas, dan sudah dibawa sejak dalam rahim seorang ibu. Ya, silakan nanti Bu Masrurah lakukan seperti ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi ya.